Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Alhamdulillah, di tengah-tengah bulan puasa seperti ini kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semuanya di tengah-tengah gempuran musibah yang ada di bumi Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, kita tetap konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa sampai nanti kita menuju kemenangan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner, sang proklamator, sang perubahan, di mana beliau telah sukses untuk membawa kita semuanya dari zaman-zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang kepemimpinan beliau tidak hanya diakui oleh orang-orang muslim saja, orang non-muslim juga mengakui kepemimpinan beliau. Terbukti dalam tulisannya Michael Hart menunjukkan bahwa beliau number one dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Baik, para pemirsa pendengar YouTube dari Perbankan Syariah Institut Al-Fitrah Surabaya yang sangat dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini, karena memang dalam sebuah kehidupan mesti ada satu yang kemudian sangat mendominasi. Satu contoh, sabar dengan marah. Di saat pergolakan dalam jiwa kita lebih mendominasi marah, maka kita akan senantiasa marah-marah terus. Walaupun keadaan kita sedang berpuasa, karena memang marah itu sangat mendominasi, sehingga memberikan dampak yang negatif. Begitu juga sebaliknya, di saat sabar itu kemudian mendominasi, maka puasa yang kita laksanakan akan senantiasa dibingkai dengan kesabaran yang tinggi. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, di tengah-tengah gempuran musibah yang ada di bumi Madura, khususnya di Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang telah mengalami banjir di tengah-tengah bulan puasa, maka akan saya berikan sebuah tempat di mana sabar itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dunia. Ada 3 sebenarnya tempat sabar itu, di mana yang pertama adalah sabar di saat kita itu ingin melaksanakan kewajiban Allah. Kewajiban Allah dalam hal ini adalah perintah-perintah yang harus kita laksanakan, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, di mana mereka semuanya yang menjadi hamba Allah, yang benar-benar muslim yang sejati, akan diberikan kewajiban-kewajiban yang harusnya itu dilaksanakan. Satu contoh sekarang, walaupun kita dalam keadaan musibah yang melanda kita sangat banyak, namun kewajiban puasa tetap kita laksanakan. Walaupun rumah kita kemudian terhanyut oleh air bandang yang hanyut di sungai, tapi puasa tetap kita laksanakan. Tarawih kemudian yang masuk dalam kategori sunnah, kalau bisa tetap kita laksanakan. Itu adalah yang akan membawa kita menuju kemenangan. Kenapa? Karena di saat kita itu melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan rasa yang sabar, maka secara otomatis kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain atau di ibadah yang lain. Jadi sebisa mungkin kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, sabar di saat kita itu mengalami godaan-godaan dari larangan-larangan yang kemudian harus kita tinggalkan. Satu contoh, di era globalisasi, di era internet digitalisasi,
yang sekarang sudah sangat mendominasi dalam kehidupan manusia, tentu akan mempermudah kita dalam mengakses situs-situs yang kemudian menjadi larangan dari agama kita. Dari situ kemudian kita perlu bersabar. Bersabar dalam apa? Untuk kemudian ingin mencapai tujuan kita melalui situs-situs yang tidak berguna. Satu contoh, siapa yang tidak pengen kaya di dunia ini? Mesti pengen kaya, ya. Tapi di saat kita kemudian mengakses situs judi misalnya, karena memang digital sekarang melalui Android itu sangat gampang sekali, maka sangat gampang kemudian jalan pintas itu kita lakukan. Kalau kita tidak sabar, tentu kita akan kemudian mengakses situs-situs tersebut untuk kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah, adalah sabar di saat kita itu mendapatkan musibah. Sekarang setelah diumumkan di Jawa Timur, mulai tanggal 12 Maret sampai 18 Maret akan terjadi ketidakmenentuan cuaca yang menyebabkan di beberapa daerah, mungkin di Jawa Timur, akan mengalami banjir bandang. Ini adalah bagian cobaan, bagian dari musibah yang diberikan kepada kita. Bukan kemudian kita tidak terdampak, kemudian kita tidak perlu bersabar, atau bersabar hanya orang-orang yang terdampak. Tapi sabar ini dalam konteks yang general. Entah kita yang terdampak banjir atau mereka yang terdampak banjir, tetap kita harus bersabar walaupun kita tidak terdampak. Kenapa? Karena kesakitan yang dirasakan oleh mereka, kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita di tempat yang lain yang kemudian mendapatkan musibah, itu juga secara otomatis akan terkoneksi terhadap kita. Karena kenapa? Kita masih waras, kita masih punya hati. Oleh sebab itu, seyogyanya untuk kita dalam kehidupan ini menerapkan sabar agar kita semuanya bisa bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.